Mata pemimpin penjaga itu suram dan dia berkata dengan dingin, "Patriark, menurut pendapat saya, sebaiknya kita berpura-pura menyerah kepada Qin Chen terlebih dahulu dan diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menerobos. Lalu klan Tuoba kita dapat mengumpulkan semua sumber daya untuk Anda menerobos transenden tingkat ketiga, dan mematahkan pengekangan esensi jiwa dan jejak darah yang ditinggalkan oleh leluhur. Bukankah mudah untuk membunuh anak laki-laki itu dan penguasa istana Anyu?" Berbicara tentang ini, cahaya dingin muncul dari mata pemimpin penjaga keluarga Tuoba dan penuh dengan niat membunuh. Tuoba Xiongba meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi perintah dari leluhur adalah agar klan Tuoba kita menyerah kepada Qin Chen mulai sekarang. Apakah kamu melakukan ini untuk membuatku tidak mematuhi perintah leluhur? Penjaga itu berkata, "Tuan Patriark, meskipun Tuan leluhur memerintahkan kita untuk menyerah kepada anak itu, terus terang saja, Tuan leluhur sudah tua, dan yang dia tinggalkan hanyalah sisa jiwa, yang cepat atau lambat akan menghilang. Dan sekarang pemimpin keluarga Tuoba kami adalah Anda." Ekspresi pemimpin penjaga itu tiba-tiba menjadi sangat ganas. "Keluarga Tuoba kita akan menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta di masa depan, mengapa kita harus tunduk kepada orang lain? Dan kita tunduk kepada pemuda seperti dia, mengapa?" Ucap pria itu meraung, menahan amarahnya. Sebagai orang kuat transenden, siapa yang rela pasrah kepada pihak luar? Mendengar ini, Tuoba Xiongba perlahan menutup matanya. "Bagaimana menurut kalian?" Ada keheningan di sekitar. Banyak orang kuat dari keluarga Tuoba saling menatap, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan keluar. Pria ini memiliki aura yang luar biasa dan juga master transenden tingkat pertama. "Tuan Patriark, menurut saya ini tidak pantas. Tuan leluhur adalah pendiri klan kita. Dia tidak akan pernah menyakiti klan kita, dan kita tidak boleh melanggar perintahnya." Pemimpin penjaga langsung menoleh dan berkata dengan suara dingin, "Penatua Jianmu, sebagai tetua klan Tuoba, apakah Anda ingin menyerah kepada anak muda seperti itu? Bocah yang bodoh. Karena leluhur meminta kita untuk menyerah padanya, orang ini adalah penguasa klan Tuobaku," kata Penatua Jian Muzong dengan dingin. Pemimpin pengawal ilahi tiba-tiba mencibir, "Hahaha, Tuan Jian Muzong, saya pikir Anda semakin tua juga. Anda begitu tua sehingga Anda tidak memiliki keberanian dan menjadi orang cacat yang hanya tahu bagaimana bertahan hidup. Tetapi Patriark, dia masih muda dan..." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah telapak tangan tiba-tiba mengenai bagian atas kepalanya. Dengan raungan yang keras, tubuh pria itu roboh, hanya menyisakan jejak jiwanya. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Tuoba Xiongba. "Tuan Patriark, kamu..." Ucap pemimpin penjaga itu memandang Tuoba Xiongba dengan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Mengapa?" Semua orang juga bingung. Tuoba Xiongba menoleh ke arahnya, matanya merah padam. "Mengapa katamu? Apakah kamu lupa bagaimana keluarga Tuoba kita bangkit di masa lalu? Itu semua karena leluhur. Sebagai seorang kultivator umum, dia membuat pencapaian besar di lautan kosmik ini. Terlebih lagi, keluarga Tuoba kita hari ini berkat berkah dari leluhur, dan leluhur adalah dermawan keluarga Tuoba kita. Sekarang, demi keinginan dan ambisi egoismu sendiri, kamu harus tidak menaati perintah leluhur, dan bahkan kamu ingin aku tidak menaati leluhurku. Apakah kamu babi?" Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, jiwa pemimpin penjaga itu dipegang di tangannya, dan dia meraung kesakitan. "Leluhur kita adalah master transenden tingkat ketiga. Dia melangkah ke panggung laut kosmik sendirian. Dia menyeberangi lebih banyak sungai daripada yang kamu lalui. Mengapa kamu harus menentang keputusan yang dia buat?" Ucap Tuoba Xiongba tampak sinis. "Tanpa leluhur dan tanpa pelatihan keluarga Tuoba saat ini, apakah menurutmu, kamu dapat mencapai transenden tingkat pertama sendirian? Tidak, kamu tidak bisa. Jika kamu bisa, kamu pasti sudah menembus transenden tingkat ketiga sejak lama. Kamu tidak punya kemampuan, kamu hanya berbicara omong kosong, dan kamu masih ingin menyihirku. Yang paling saya benci adalah orang-orang sepertimu yang tidak kompeten dan hanya tahu ide-ide buruk. Tahukah kamu bahwa setiap kata yang kamu ucapkan sebelumnya bisa menjadikanku keluarga Tuoba kita jatuh ke dalam genosida?" Berbicara tentang ini, mata Tuoba Xiongba langsung berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihatnya. "Tuan Patriark,
Saya, ucap pria itu tampak ketakutan dan ingin berbicara, tetapi Tuoba Xiongba tidak memberinya kesempatan lagi dan meremasnya dengan kuat. Kekuatan yang mengerikan secara langsung menghancurkan jiwa dan meledakkannya, dan aura asal yang mengepul muncul, menciptakan gerakan yang menakutkan. Tuoba Xiongba menoleh untuk melihat orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba. Pada saat ini, wajah orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba semuanya pucat dan ketakutan. Karena lebih dari satu atau dua orang di antara mereka memiliki pemikiran yang sama dengan orang sebelumnya. Penatua Jian Muzong, Anda adalah orang yang cerdas. Mulai sekarang, Anda tidak hanya akan menjadi tetua dari tetua klan, tetapi juga pemimpin para penjaga klan Tuba. Ucap Tuoba Xiongba menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ya Patriark, ucap Penatua Jianmu memberi hormat dengan tergesa-gesa. Tuoba Xiongba melirik ke lokasi Anyu Mansion dan perlahan menutup matanya. Meskipun dia mendominasi dan sombong, dia sebenarnya adalah orang yang sangat pintar. Siapa leluhurnya? Saat itu, ia mencapai transenden tingkat ketiga sendirian. Tuoba Xiongba sangat sadar diri. Meskipun dia sangat berbakat, dia tidak sebaik leluhurnya. Jika tidak, dia tidak akan terjebak di transenden tingkat kedua yang tidak dapat menerobos. Dan bahkan jika leluhur hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, pasti tidak sulit untuk membunuh puncak transenden tingkat kedua seperti dia dan penguasa Istana Anyu. Dengan kekuatannya sendiri, dia dapat sepenuhnya membalikkan keadaan sebelumnya. Namun leluhur tidak melakukan hal tersebut, malah meminta mereka untuk saling tunduk. Apa artinya ini? Tuoba Xiongba tidak berani berpikir lebih dalam, dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, ikuti aku kembali ke klan. Kamu harus menyelesaikan perintah tuannya secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba juga mengikutinya dengan ekspresi ketakutan, dan menghilang ke lautan luas dalam sekejap. Dan pada saat ini, di tempat terlarang yang gelap, Qin Chen dan rombongannya datang ke area terlarang lagi. Begitu dia masuk, Qin Chen menemukan bahwa energi gelap yang telah diserap di tanah terlarang yang gelap telah pulih, dan ada sedikit energi gelap yang tersisa di antara langit dan bumi. Pemulihan yang cepat, ucap Qin Chen berkata dengan heran, kamu harus tahu bahwa ketika dia pergi sebelumnya, dia telah menyerap semua energi gelap di sini. Hei, kekuatan ini. Pada saat ini, leluhur Tuoba merasakan nafas langit dan bumi dan sedikit mengernyit. Mungkinkah leluhur Tuoba melihat sesuatu? Gumam Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Leluhur Tuoba mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar, tetapi untuk beberapa alasan, saya selalu merasa bahwa benda ini familiar bagi saya. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Leluhur Tuoba tampaknya tenggelam dalam pikirannya, memikirkan dengan hati-hati di mana dia melihatnya, tetapi dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak peduli. Leluhur Tuoba telah melakukan perjalanan melintasi Laut Kosmik Selatan selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal. Wajar jika dia merasa familiar. Sambil berpikir keras, semua orang mendekati istana kuno satu demi satu. Begitu mereka mendekati istana kuno ini, tekanan tak terlihat masih ada, dan semua orang merasakan betapa menakutkannya hal ini. Seluruh istana sangat megah, membentang puluhan ribu kilometer, dan berdiri di antara tanah terlarang gelap tak berujung, diukir dengan rune kuno, dan setiap rune sangat kabur dan mendalam, membuat orang hanya dengan sekali pandang merasa pusing. Secara khusus, ada paksaan berdebar yang samar-samar keluar dari istana, yang sebenarnya membangkitkan kekuatan di tubuh Qin Chen, yang membuat Qin Chen sedikit berubah warna. Perlu dicatat bahwa kekuatan Qin Chen masih sebanding dengan detasemen tingkat kedua, dan harta yang dapat membuatnya berdenyut sangatlah langka. Hal ini sungguh luar biasa. Senior Anyu, tolong, ucap Qin Chen dan rombongannya datang ke istana, namun tidak ada yang maju dengan gegabah, karena bagaimanapun juga, benda ini berasal dari tanah terlarang Anyu dan secara teoritis milik silsilah Anyu Mansion. Bahkan Qin Chen tidak berniat merampas warisan orang lain, malah dia mengangkat tangannya dan meminta penguasa istana Anyu untuk melangkah maju. Bagi Qin Chen, ia memiliki banyak sekali warisan. Meski istana kuno ini terlihat luar biasa, namun ia tidak seperti burung merpati yang menempati sarang burung murai. Terima kasih, Tuan Muda Qin. Ucap penguasa istana Anyu mengangguk,
jelas memahami apa yang dimaksud Qin Chen. Dia berbalik untuk melihat istana kuno, diam-diam bersemangat di dalam hatinya. Bagaimanapun, benda ini ditinggalkan oleh leluhurnya di Anyu Mansion. Pada saat ini, jejak energi gelap terus-menerus keluar dari istana, memenuhi ruang terlarang di sekitarnya. Sepertinya istana ini seharusnya menjadi sumber kekuatan dari area terlarang yang gelap, dan sumber energinya terus memancarkan aura yang begitu kuat. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, energi gelap yang dikonsumsi di sini akan menjadi penuh lagi. Gumam Qin Chen menatap dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Di bawah pengawasan semua orang, penguasa istana Anyu perlahan melangkah maju. Apakah ini harta warisan yang ditinggalkan leluhur? Gumam penguasa istana Anyu mengangkat kepalanya dan memandang istana kuno di depannya dengan penuh perhatian. Ada 10 wajah di seluruh istana, dan setiap wajah diukir dengan tanda khusus yang berbeda. Tanda tersebut sangat aneh dan sepertinya dapat berubah, bergerak dan berubah sepanjang waktu. Bahkan mereka yang sekuat tingkat transenden pun tidak dapat menangkap bentuk yang paling tetap, seolah-olah selalu berbeda dan tidak memiliki bentuk akhir. Hei, 10 wajah ini. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Di salah satu wajah, dia samar-samar melihat bayangan prasasti kristal nirvana yang dia peroleh di Netherworld Galaxy. Baru kemudian dia berkultivasi ke tingkat yang sangat mirip dengan tempat terlarang yang gelap ini. Mirip dengan kekuatan aturan Anluotian. Rune dan kata-kata di sisi itu tampaknya setidaknya 70% mirip dengan kata-kata di prasasti kristal nirvana yang dia kuasai saat itu. Benar saja, objek ini dan monumen kristal nirwana seharusnya berasal dari garis keturunan yang sama, gumam Qin Chen sambil berpikir. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul, dan Hong Huang Zulong tiba-tiba datang ke sisi Qin Chen. Ahem, halo kepada 4 nyonya. Ucap Hong Huang Zulong mengangguk dan membungkuk kepada Qiansu dan yang lainnya, lalu berkata kepada Qin Chen, Tuan Muda Chen, istana ini terlihat luar biasa. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anyu Mansion menjadi seperti ini? Izinkan saya memberitahu Anda, Anyu Mansion ini diselamatkan oleh Anda, Tuan Chen. Jika bukan karena Anda, saya khawatir Anyu Mansion ini telah dihancurkan oleh keluarga Tuoba. Jika penguasa istana Anyu ingin membalas kebaikan Anda, dia harus menawarkan ini kepada Anda, Tuan Chen. Bagaimana dia bisa melangkah maju dengan begitu tidak sopan? Sungguh tidak berperasaan. Ucap Hong Huang Zulong matanya menatap ke arah istana di depannya, dan dia mengerucutkan bibirnya dan berkata tanpa mempedulikan kata-katanya. Di samping, ketika Fang Muling dan master lain dari Anyu Mansion mendengar apa yang dikatakan Hong Huang Zulong, wajah mereka tiba-tiba memerah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Kamu tidak ada hubungannya di sini, jangan bicara omong kosong, ucap Qin Chen melirik Hong Huang Zulong dan berkata dengan tenang. Tuan Chen, saya tidak berbicara omong kosong. Apakah Anda tidak melihat betapa bijaksananya keluarga Tuoba? Terutama leluhur Tuoba. Meskipun dia hanya sisa jiwa, dia jauh lebih bijaksana daripada beberapa orang yang masih hidup. Belum lagi leluhur Tuoba, meskipun itu adalah patriark keluarga Tuoba yang juga ingin memberikan seluruh harta klan Tuoba kepada Anda. Tidak heran keluarga Tuoba telah tumbuh selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar bijaksana, leluhur Tuoba, Tuan Naga ini benarkan. Saat Hoang Huang Zulong berbicara, dia mengedipkan mata pada leluhur Tuoba. Leluhur Tuoba bingung. Qin Chen juga tidak bisa berkata-kata, Hong Huang Zulong ini hanyalah harta karun hidup. Diam, ucap Qin Chen wajahnya menjadi pucat dan dia mengutuk dengan marah. Oh, Tuan Chen, Anda baik sekali. Ucap Hong Huang Zulong tidak berani mengatakan apapun di depan Qin Chen. Dalam sekejap, dia mendatangi leluhur Tuoba dan memeluknya. Ahem, leluhur Tuoba, ku dengar kamu adalah pakar terbaik di Laut Kosmis Selatan saat itu. Aku juga punya bakat luar biasa. Aku paling suka berteman dengan master sepertimu. Sekarang semua orang bekerja di bawah komando Tuan Muda Chen. Anda dianggap sebagai rekan kerja, bukankah begitu? Ucap Hong Huang Zulong melingkarkan lengannya di leher leluhur Tuoba dan berkata sambil tersenyum. Leluhur Tuoba melirik Hong Huang Zulong. Sebuah detasemen kecil tingkat pertama, dan berani memeluk lehernya, ini sangat istimewa. Jika bukan karena Hong Huang Zulong adalah bawahan Qin Chen dan hubungan antara keduanya tidak dapat ditentukan,
jika itu adalah Master Transcendent lain, dia akan ditampar sampai mati olehnya. Itu benar, ucap leluhur Tuoba merasa sangat jijik, tapi dia masih harus berpura-pura bermurah hati di wajahnya. Aduh, leluhur Tuoba, sebenarnya, saya sangat memahami tindakan Anda sebelumnya. Saya akan memberitahu Anda, keputusan yang Anda buat sebelumnya benar-benar tepat. Itu tidak hanya menyelamatkan klan Tuoba Anda, tetapi juga membuat klan Yu Tuoba Anda mendapatkan paha paling tebal di alam semesta. Kata Hong Huang Zulong menghela nafas dengan emosi, sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali, apa maksudmu? Ucap leluhur Tuoba bertanya dengan rasa ingin tahu. Sayang sekali kamu hanyalah sisa jiwa. Terlebih lagi, sudah terlambat bagi klan Tuobamu untuk mengikuti Tuan Chen. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai pendukung. Tidak, seperti aku, setidaknya aku adalah Menteri Naga. Ucap Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya, jangan lihat naga tua ini hanya transcendent level 1 sekarang. Itu karena naga tua ini belum mengerahkan kekuatannya. Selama aku mengikuti Tuan Muda Chen, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku pasti akan mampu melampaui detasemen. Kasihan kamu yang tidak dapat melihat hari itu lagi. Ucap Hong Huang Zulong menepuk bahu leluhur Tuoba, menghela nafas dengan ekspresi sangat menyesal. Wajah leluhur Tuoba membeku. Dia menoleh untuk melihat Hong Huang Zulong, dan melihat kekuatan transenden tingkat pertama perlahan mengalir melalui tubuh Hong Huang Zulong. Itu memang transenden tingkat pertama, dan sepertinya itu baru saja dipromosikan. Bagi orang seperti itu, pasti menakutkan melihat Master Transcendent tingkat ketiga seperti dirinya. Lagi pula, sebelumnya, baik Tuoba Xiongba dan penguasa Istana Anyu, yang merupakan orang Transcendent puncak tingkat kedua, agak hormat ketika mereka melihatnya. Tapi orang di depannya ini, leluhur Tuoba mau tak mau merasa terharu di dalam hatinya. Hanya ada dua kemungkinan seseorang menjadi Transcendent tetapi tidak takut pada dirinya sendiri sama sekali. Salah satunya adalah pihak lain adalah orang bodoh gila yang tidak tahu statusnya. Yang kedua adalah pihak lain telah melihat orang di belakang Qin Chen di depannya. Kebanyakan orang telah melihat terlalu banyak orang besar, jadi tentu saja mereka tidak akan takut pada diri mereka sendiri. Transcendent tingkat ketiga. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan pihak lain menjadi idiot jika dia dapat berkultivasi ke Transcendent tingkat pertama, jadi yang tersisa hanya kemungkinan kedua. Leluhur Tuoba memandang Qin Chen dan diam-diam mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam di dalamnya, ketika tiba-tiba, pada saat ini, tiba-tiba terjadi guncangan dari langit dan bumi. Saat berikutnya, semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa istana kuno yang awalnya berdiri di sini dengan tenang berputar dengan ganas. Ada gelombang kegelapan yang menakutkan dan dengan gila-gilaan melonjak, itu langsung menyelimuti penguasa istana Anyu di depannya. Ah! Penguasa istana Anyu menjerit kesakitan. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Energi gelap yang aneh menyelimuti seluruh tubuhnya. Di 10 sisi istana kuno yang berputar dengan gila-gilaan, ada simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Tanda yang tak terhitung jumlahnya di wajah berubah menjadi wajah kuno, dan pupil wajah kuno itu langsung terbuka. Dalam sekejap, seluruh tanah terlarang gelap mengeluarkan suara berderak. Kekosongan di sekitarnya bergetar dan kekosongan yang luas melonjak seperti air mendidih. Kekuatan menakutkan berpusat di istana kuno dan bergerak, menyapu dari segala arah. Dalam sekejap, semua orang mundur satu demi satu, dan langsung terpesona oleh dampaknya. Di antara mereka, yang lebih lemah seperti Lord Dangmo dan lainnya menyemburkan seteguk darah di tempat, melihat ke depan dengan ekspresi ngeri. Ah! Penguasa istana Anyu meraung kesakitan, dan gumpalan energi gelap mengalir ke tubuhnya. Sebagai puncak transenden tingkat kedua, dia tampak ganas pada saat ini, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, dan tubuhnya mengeluarkan suara retak seperti porselen yang akan pecah. Tuan Istana, teriak Lord Sukong dan yang lainnya dengan ketakutan. Ayah! Fang Muling juga berteriak ketakutan, dalam kecemasannya, dia bergoyang dan bergegas maju untuk menyelamatkan, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Qin Chen. Jangan khawatir, ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, kehidupan Tuan Istana seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Qin Chen menatap istana kuno di depannya, dan cahaya cemerlang muncul dari pupilnya. Fang Muling ditarik oleh Qin Chen. Merasakan nafas Qin Chen,
Hatinya yang cemas menjadi sedikit tenang, dan dia berkata dengan gugup, "Qin Chen, ayah." "Tes," ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan mengucapkan satu kata. Saat ini, semua orang juga menemukan sesuatu yang aneh di istana kuno. Dari istana kuno, aura kuno terus bertahan. Aura kuno ini menyatu dengan aura kegelapan, membawa aura kacau dan kekerasan, terus-menerus berdampak pada tubuh penguasa istana Anyu. Namun, dampak ini tidak ditujukan untuk menghancurkan tubuh penguasa istana Anyu, namun sepertinya menguji tubuh penguasa istana Anyu untuk melihat apakah dia dapat menahan kekuatan seperti itu. Setiap orang yang hadir adalah Master Transcendent. Awalnya, mereka bingung karena suatu kekhawatiran. Sekarang mereka melihat dengan cermat dan segera menemukan apa yang diperhatikan Qin Chen. Pemandangan di depannya memang seperti sebuah ujian. Ujian macam apa yang membuat Tuan Istana Anyu terlihat begitu kesakitan? "Jangan mendekat," ucap penguasa Istana Anyu mengertakkan gigi dan berbicara. Dia melihat seluruh istana kuno berputar dengan hebat, dan gelombang energi gelap yang menakutkan terus bertahan, masuk ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya berderit, tetapi dia tetap bertahan. Pada saat ini, istana kuno yang terus berputar tiba-tiba melaju dengan cepat, dan dengan dengungan, rune di sisi kedua istana kuno melonjak dengan cepat dan berubah menjadi wajah kuno. Wajah ini bahkan lebih ganas, tapi sepertinya berisi jalan besar antara langit dan bumi. Begitu muncul, seluruh dunia melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, seolah-olah telah kembali ke zaman kuno dalam sekejap. Di saat yang sama, mata wajah kuno ini tiba-tiba terbuka. Kekuatan yang tak terlukiskan melonjak antara langit dan bumi, dan kekuatan yang mencengangkan dan membuat jantung berdebar tiba-tiba memasuki tubuh Tuan Istana Anyu. Dengan keras, tubuh Tuan Istana Anyu terkoyak di tempat, dan darah muncrat. "Ah!" Deru kesakitan bergema di seluruh dunia. Penguasa Istana Anyu saat ini, salah satu orang terkuat di wilayah Bintang 13 Selatan, kini mengaum begitu tajam. Pemandangan seperti itu membuat bulu kuduk orang berdiri. "Ayah!" ucap Fang Muling berteriak cemas. Istana 10 Kesengsaraan, ini adalah Istana 10 Kesengsaraan. Pada saat ini, leluhur Tuoba menunjukkan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba berteriak karena terkejut. Istana 10 Kesengsaraan, dan kata-katanya membuat semua orang di sekitarnya menoleh dan tidak bisa tidak melihat ke belakang. "Senior, pernahkah kamu melihat istana kuno ini?" ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. 10 sisi, 10 aula, ini adalah aula 10 kesengsaraan yang legendaris. Saya tidak pernah menyangka aula ini akan muncul di wilayah Bintang 13 Selatan. Ini adalah harta karun tertinggi di Laut Kosmik pada zaman kuno. Bagaimana bisa muncul di sini? Kata leluhur Tuoba terkejut, dengan rasa tidak percaya di matanya.